Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang penyediaan Tuhan, ya, provisi, ya, provisi atau penyediaan Tuhan. Mungkin sepanjang tahun 2022 ini sudah berjalan 6 bulan, ya, di tengah tahun ini saudara masih bergumul, ya, tentang dan bertanya, sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu peduli nggak sih? Sebenarnya Tuhan itu mengasihi saya nggak sih? Kok mungkin saja sudah berpikir juga, kok hidupku kok begini-begini aja, ya kan? Kok rasanya kok nggak ada satu progres, nggak ada satu kemajuan, dan kemudian sudah menyalahkan keadaan, sudah menyalahkan orang lain, sudah menyalahkan Tuhan bahkan. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Ya, ketika Tuhan menciptakan saudara, Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada saudara. Satu hal, ya, Tuhan itu membuat saudara berharga di matanya. Amin, saudaraku. Ya. Kepada anak-anaknya dikatakan, Tuhan bilang, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ya. Demikianlah Bapa kita di surga sayang kepada saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membuka pikiran kita, ya, open minded, pikiran kita terbuka, hati kita terbuka. Dan saudara mulai belajar, aku mau Tuhan untuk ikuti apa yang Kau ajarkan hari ini. Ya, bagaimana kita belajar Tuhan menyediakan buat saudara. Secara umum Tuhan sudah sediakan semuanya, saudaraku. Nafas kehidupan, matahari, bulan, bintang, semua keindahan alam. Berkat-berkat yang universal Tuhan sudah berikan kepada baik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berstatus sebagai anak-anak Allah, juga mereka orang-orang yang bahkan ateis sekalipun, orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan sekalipun, mereka menikmati berkat secara universal, secara umum. Tapi Tuhan janjikan kepada kita sebagai anak-anaknya ada satu berkat yang khusus yang tidak mereka miliki, saudaraku. Salah satunya apa? Tuhan berkata begini, damai sejahtera yang dunia berikan tidak seperti damai sejahtera yang Kuberikan kepadamu. Amin, saudaraku. Dunia memang bisa memberikan damai sejahtera, tetapi damai sejahtera yang diberikan dunia berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara. Inilah yang dikatakan salah satu berkat yang khusus. Ada sebuah perbedaan. Tuhan sendiri berkata, aku akan membuat perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh kepadaku dan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepadaku. Ini firman Tuhan berkata begitu. Aku membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadaku dan orang-orang yang tidak beribadah kepadaku. Ada jelas perbedaan di sini menyiratkan kepada kita bahwa ada satu berkat khusus yang Tuhan tidak berikan kepada orang-orang yang di luar Tuhan Yesus, tetapi buat saudara dan saya Tuhan berikan. Namun caranya bagaimana? Firman Tuhan berkata begini di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Segala berkat rohani yang di dalam surga itu Tuhan sudah sediakan. Tuhan telah sediakan. Bayangkan saudaraku, segala berkat Tuhan sudah sediakan di surga. Dan sekarang tinggal saudara yang mengaksesnya, saudara yang mendownloadnya, saudara yang menginstal berkat-berkat itu turun dalam kehidupan saudara. Dengan cara bagaimana? Kita belajar bersama-sama. Inilah area penyediaan Tuhan. Ya. Ayatnya, perikopnya ada di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kita belajar di satu bingkai ini. Ya. Bingkai Kejadian 22 ayat 1 19. Judulnya dikatakan begini. Kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Tuhan berjanji luar biasa kepada Abraham. Abraham akan diberkati, sangat diberkati, dan oleh keturunan Abraham, dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham, Tuhan bilang ini, dengan berkatmu itu Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tetapi bagaimana Abraham bisa mengakses segala berkat-berkat itu? Apakah Tuhan ketika ngomong seperti itu tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong dari langit turun berkat-berkat itu, saudaraku? Tidak, saudaraku. Abraham perlu mendownload, Abraham perlu menginstal berkat-berkat itu. Dan Abraham diberikan caranya juga oleh Tuhan. Sama seperti hari ini saudara diberikan caranya
Bagaimana saudara bisa menginstal, mendownload berkat Tuhan itu, dan akhirnya di hadapan saudara, saudara mengalami apa yang namanya penyediaan Tuhan, sehingga saudara bisa menutup tahun ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh ucapan syukur, melimpah kepada Tuhan. Tuhan, benar firman-Mu, aku mengalami penyediaan-Mu Tuhan, yang memang aku sendiri yang harus mendownloadnya. Saudara mau download TikTok, saudara mau download Facebook, saudara mau download Instagram, ada di handphone saudara. Apakah tiba-tiba bisa datang? Ya, kalau memang handphonenya sudah tersedia, sudah available, sudah dari dari pabriknya atau dari providernya sudah menyediakan, sudah ada. Katakan saudara mau download aplikasi apa yang belum ada, yang belum bawaan handphone. Saudara ingin aplikasi itu ada di handphone saudara, apakah bisa tiba-tiba saudara itu? Misalkan aplikasi yang tidak ada di bawaan apa misalkan contohnya? Edit video lah, edit video. Pak, saya ingin edit video, tapi nggak ada di bawaannya. Saya perlu tambahan aplikasi yang lain. Apakah sudah hanya ngomong, hai aplikasi edit video, masuk dalam handphoneku? Seperti itu saudara. Kan nggak cukup dengan begitu, kan nggak bisa kan? Saudara harus ada cara-caranya. Ikuti step-step itu. Nah demikian saudara hari ini dengan cara Alkitabiah. Dengan cara Alkitabiah, mari saudara install berkat itu supaya ada penyediaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita lihat yang pertama. Ayat 14 ini menjadi dasarnya, dasar dari judul tema firman Tuhan hari ini. Ayatnya saya ambil dari 14. Jadi munculnya judul penyediaan Tuhan itu, area penyediaan Tuhan itu ada di mana? Kalau sudah mau ada mengalami penyediaan Tuhan, saudara harus ada di area itu, jangan di area lain yang tidak ada penyediaan Tuhan di situ. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tempat itu yang dimaksud apa? Nanti kita belajar. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang mengerti katakan amin. Ini kata kuncinya. Di mana areanya saudaraku ada penyediaan Tuhan? Halo? Dari ayat ini di atas gunung Tuhan. Berarti kalau saudara tidak ada di area itu, saudara tidak ada jaminan untuk penyediaan Tuhan. Saudara akan tetap mengalami berkat Tuhan, tapi berkat yang umum, bukan berkat yang spesial, bukan berkat yang dikatakan yang telah kusediakan di surga. Jadi saudara perlu yang pertama, harus ada di atas gunung Tuhan. Pertanyaannya mungkin sudah muncul. Emangnya gunung Tuhan itu di mana? Emangnya ada nama gunung itu namanya gunung Tuhan? Mungkin banyak pertanyaan yang muncul dalam benak pikiran kita. Yang dimaksud gunung Tuhan, gunung tempat di mana umat Israel itu beribadah. Dalam konteks sekarang hari ini, saudara, gunung itu berbicara tentang satu tempat yang tinggi, tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan. Jadi latar belakang orang Israel kalau mau ibadah, mereka tuh harus naik ke Gunung Sion. Mereka beribadah di sana. Makanya bait suci yang ada dulu itu adanya di atas gunung, saudaraku. Makanya ada nyanyian ziarah dalam Mazmur 121 kalau nggak salah itu, ada Mazmur ziarah. Dari berapa ke berapa itu Mazmur, saya ini diingatkan tiba-tiba. Salah satunya itu ada di Mazmur 121. Itu salah satu nyanyian ziarah. Ada beberapa pasal Mazmur itu ada nyanyian ziarah. Bagaimana mereka mau beribadah, mereka harus naik ke gunung. Kitab Hagai juga mengatakan begitu. Naiklah ke atas gunung. Perhatikan keadaanmu, naiklah ke atas gunung. Karena memang identik tempat ibadah umat Israel waktu itu adalah di atas gunung. Dalam pengertian rohani, pelajaran rohani, pesan rohani kita konteks sekarang, gunung Tuhan berbicara tentang ibadah saudara,
berbicara relationship saudara dengan Tuhan, persekutuan saudara secara pribadi dengan Tuhan, berbicara juga tentang bagaimana keintiman saudara dengan Tuhan. Kalau saudara belum mau memberi diri untuk mau bersekutu pribadi dengan Tuhan, maka berkatnya masih berkat universal, saudara. Amin. Beda berkat anak dan berkat tetangga, beda, saudaraku. Ya kan? Kenapa beda? Karena anak punya kedekatan dengan bapaknya, maka dia menerima berkat yang spesial dari bapaknya, berbeda dengan orang lain. Demikian juga kita dengan bapak kita. Kalau kita ini adalah anak yang punya hubungan persekutuan intim dengan Tuhan, bapak kita, maka penyediaan Tuhan akan berbeda seperti apa yang dialami oleh orang-orang di luar Tuhan, saudara. Jadi saudara perlu pastikan hari ini, kalau sudah mau sepanjang sisa 2022 ini, sudah mengalami penyediaan demi penyediaan Tuhan, maka saudara pastikan bahwa saudara ini terus ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima berkat khusus dari Tuhan kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan yang intim, saudara? Bahkan saudara mungkin kecewa sama Tuhan, bahkan saudara mungkin hati saudara menjauh dari Tuhan. Sekalipun ada di rumah Tuhan, tapi hatinya menjauh. Seperti Tuhan juga pernah menegur, ya kan? Umat Israel, bangsa ini mulutnya memuji, menyembah, beribadah, tetapi hatinya menjauh dari aku. Saya berharap berdoa semua kita yang ada di sini, termasuk saya, walaupun ada di rumah Tuhan, ada di hadirat Tuhan, tetapi hati saudara tidak jauh dari Tuhan. Amin. Ya. Pikiran saudara gak menghantur kemana-mana. Saudara fokus, dengarkan, dan mulai belajar. Ya Tuhan, amin Tuhan, aku mau belajar. Mulai hari ini, sepulang dari ibadah ini, aku mau bangun keintiman dengan Tuhan. Aku mau bersaat teduh. Aku mau belajar, baca firman, belajar firman. Gak ngantuk-ngantukan lagi, walaupun masih ngantuk, gak apa-apa, terus baca, terus baca, terus baca. Dari situ saudara akan membangun bata demi bata, bata demi bata. Sehingga tiba-tiba suatu hari nanti saudara akan, ternyata saya bisa mengerti firman ini. Yang dulunya lagi baca satu kalimat sudah ngantuk-ngantuk, saudara. Tapi tiba-tiba suatu hari saudara bangun terus, tiap hari, tiap saat saudara bangun keintiman dengan Tuhan. Saudara terus cari Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara terus terhubung dengan Tuhan. Saudara akan dapat menginstal penyediaan Tuhan itu, aplikasi penyediaan Tuhan. God provision itu, God provisi itu akan saudara bisa install dalam hidup saudara. Kapanpun saudara butuh, itu akan bekerja aplikasi itu dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya sekali lagi tidak dipanggil Tuhan untuk beribadah seminggu sekali tok. Saya udah posting ya di grup kemarin. Saudara dan saya itu dipanggil bukan hanya untuk beribadah satu minggu satu kali di hari Minggu tok. Tapi saudara ini dipanggil semuanya, termasuk saya, menjadi murid Kristus. Murid itu yang punya satu, di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Kan kemarin saya udah ajarkan tentang murid. Ngintil. Murid itu ngintil kemana gurunya ada, kemana Tuhan Yesus ada, di situ ada muridnya. Itulah murid, saudara. Jadi hari-hari ini bagaimana ibadah saudara dan saya, saudara ukur sendiri. Bagaimana hubungan saudara pribadi dengan Tuhan, saudara ukur sendiri. Kalau rasanya masih jauh, jangan semakin jauh, jangan semakin menjauh. Aduh Tuhan, aku nggak bisa. Tapi terus kejar, saudaraku. Terus upayakan, jangan semakin menjauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Pertengkaran, perselisihan, penderitaan, sebenarnya semua nggak bisa memisahkan kita dari Tuhan, saudaraku. Asal kita yang mengerti rencana Tuhan, asal kita mengerti, memahami firman Tuhan.
Ayo bangun saudaraku. Bangun kerohanian saudara. Jangan cuek sama kerohanian saudara dan saya. Perhatikan, saudara itu hidup dengan roh, jiwa, dan tubuh. Jangan hanya diperhatikan hanya tubuhnya saja, jasmaninya saja, dagingnya saja, jangan. Tapi mulai hari ini perhatikan, oh iya, aku punya manusia roh yang tak kelihatan. Dan manusia roh itulah yang akan memberikan kehidupan buat hidupku yang aku jalani sekarang ini. Kalau manusia roh saudara mati, berarti saudara hidup dengan jiwa dan tubuh. Sama seperti ciptaan Tuhan yang lain yang hanya hidup dengan jiwa dan tubuh, yaitu hewan, yaitu binatang. Maka kehidupan kita nggak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Hidup kita akan terus memuaskan kedagingan kita. Hidup kita akan terus membuat akhirnya saudara menjauh dari Tuhan. Dengan firman Tuhan ini, saudara mau mengakses penyediaan Tuhan yang boleh angkat tangannya? Semua mau? Haleluya. Saudara pastikan harus ada di areanya. Kayak sudah punya ingin dapat hotspot, ingin dapat hotspot wifi. Kalau saudara nggak ada di area itu, bisa nggak saudara kira-kira? Halo, bisa nggak? Saudara harus pastikan ada di area di mana ada hotspot itu, baru saudara bisa pakai itu. Install. Aktifkan apapun, mainkan di situ. Saudara bisa di situ. Begitu saudara jauh dari areanya, hilang saudara. Saudara mau apapun, udah nggak bisa lagi. Kerja keras apapun, ayo dong. Nggak bisa saudaraku, karena saudara tidak ada di areanya. Ini ilustrasinya. Nah, satu areanya, saudara pasti ada di gunung Tuhan. Nah, masalahnya begini, untuk naik ke atas gunung, kira-kira gampang atau susah, saudaraku? Susah. Ini yang seringkali orang-orang akhirnya menyerah. Saya pernah waktu di Tanjung Sari, ya, sekretariat kita dan tempat ibadah kita itu belakangnya ada namanya gunung. Namanya Gunung Gelis. Nah, Gelis. Nah, ya, Gunung Gelis. Nah, gitu ya. Itu saya pernah ke sana, saudara, mendaki ke gunung itu bertiga. Sebenarnya kalau kita lewat langsung dari kaki gunungnya itu 2 jam untuk naik, saudara. Tetapi karena waktu itu kita nyasar, nggak di titik area pendakian, karena kita cari jalan yang lain, muter-muter akhirnya, saudara. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 baru nyampe, saudara. Udah begitu lupa bawa botol minum, lupa bawa air, saudara. Sampai di sana nggak ada yang jualan. Bisa saudara bayangkan, waduh hausnya kayak apa, saudara. Butuh perjuangan. Untungnya di kantong ada permen, saudara. Jadi bisa menyambung, rasa hausnya disambung, ditempel dengan permen dulu, saudara. Udah itu berdoa di atas. Karena ada katanya, ada mitosnya, ada satu kuburan lah, katakan tempat penyembahan berhala, tempat pemujaan, tempat minta, katakan begitu. Kita doakan dari atas puncak gunung, kita patahkan semuanya. Kita doa peperangan di atas bertiga waktu itu. Udah begitu turun, saudara. Waduh, itu tuh, wah, udah haus, lapar, nggak bawa bekal waktu itu, saudara. Pulang-pulang pegel semua, saudara. Sakit semua badannya, saudara. Haleluya. Itulah perjuangan naik gunung. Untuk saudara membangun keintiman dengan Tuhan itu memang gak mudah. Karena daging saudara lebih keras suaranya. Ngomong tidak maunya itu lebih keras daripada ayo mau dong. Itu kecil banget. Kalah suaranya dengan kata yang tidak mau, jangan naik. Kalah suaranya. Butuh perjuangan memang untuk naik ke gunung. Tetapi ketika sudah mau step demi step, sudah sampai ke puncak,
Wah, indah sekali saudara. Hadirat Tuhan ternyata luar biasa. Sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana. Jangan sampai nanti sudah pulang dari sini, aku mau naik nyari gunung, di mana ya gunung aku? Jangan, saudara. Bukan itu. Tapi ya nggak apa-apa kalau sudah mau belajar naik gunung untuk tahu rasanya. Ya nggak apa-apa, nanti di atas doa di sana, ya kan? Nggak apa-apa mau dicoba kalau mau, ya kan? Siapa pernah naik gunung di sini? Ada yang pernah naik gunung? Berapa jam naiknya? Ya? 3 jam. Nah, kira-kira hampir sama lah tingginya sama Gunung Gelis itu, ya kan? Ya. Rasanya gimana waktu itu? Bawa bekal nggak waktu itu? Bawa, saya nggak bawa sesuatu. Bisa kebayang kan? Wah, saudara, demikian. Untuk saudara bisa bertemu dengan Tuhan itu memang nggak mudah. Contohnya sekarang aja saudara untuk datang ke tempat ini, gampang atau susah? Gampang atau susah saudara? Susah kan? Mungkin bangunnya udah pagi, udah aku mau banget lebih awal lah. Ternyata aduh males, aduh ini, aduh banyak pikiran nanti begini. Akhirnya nggak jadi berangkatnya lepas misalkan, ya kan? Sulit memang. Tetapi kalau saudara mau berjuang mengalahkan itu, ketika saudara tiba di tempat ini, saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Saya pun datang setiap minggu jam 8 kurang lebihnya saudara. Ya, jam 8 lebih dikit. Itu perjuangan juga saudaraku. Nggak mudah. Tetapi karena sudah dibiasakan, dilatih, akhirnya ya nggak berat. Gitu. Harus dilatih, sudah harus paksa. Amin, saudaraku. Ya, ayo motivasi hidup rohanimu untuk terus kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Apapun masalahnya, apapun kendalanya, apapun kesulitannya, saudara harus melatihnya. Latihlah dirimu, itu firman Tuhan. Jadi untuk saudara bisa sungguh-sungguh datang untuk beribadah menyembah Tuhan, punya motivasi yang murni, yang tulus, aku mau ibadah, aku mau ketemu sama Tuhan, aku mau dengar firman-Nya, tuntunannya, hadiratnya. Saudara harus latih gitu. Haleluya. Ayo dibiasakan dari latihanlah dari setiap kita minggu ini. Datang beribadah itu dengan motivasi yang aku memang mau ibadah. Nggak asal mau datang aja, udah itu pulang, udah itu udah. Nggak sekedar itu, saudara. Tapi benar-benar saudara datang dengan satu tujuan, saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mau lawatan Tuhan, saya mau hidup saya diubahkan. Itu tujuannya saudara. Dan saudara ketika punya tujuan yang jelas, saudara akan berani berkorban lebih lagi, mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara rasakan kalau saudara mau ibadah, datang sebelum waktunya dan datang tepat waktunya, rasakan bedanya. Beda saudara. Kalau saya beda, nggak enak datang lepas tuh nggak enak. Belum lagi keburu-buru apa, nggak enak saudara. Hati saudara udah mungkin ada apa ya. Tapi datang lebih awal. Apalagi yang melayani saudaraku, ya kan? Gimana saudara bisa melayani tiba-tiba datang tanpa persiapan, tanpa doa, tanpa apa? Ya walaupun kemarin sudah latihan, tapi kan situasi kondisinya berbeda gitu. Ya. Kemarin latihan, hari ini gitu. Ayo persiapkan benar-benar gitu supaya saudara melayani dengan cara yang benar gitu. Hidup di luar juga, bekerja, sekolah, semuanya dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Sehingga disitulah saudaraku Tuhan berkenan hidup saudara sebagai penyembahan. Saudara dapat mengakses penyediaan Tuhan itu. Yang mengerti katakan amin. Next berikutnya. Perhatikan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak,
seperti bintang di langit, pasir di laut, keturunan orang menduduki kota-kota musuhnya. Janji Tuhan luar biasa kepada Abraham. Tetapi ingat, di dalam setiap penyediaan Tuhan, di dalam setiap berkat Tuhan, itu ada tujuan, ada maksud Tuhan. Untuk apa Tuhan memberkati saudara? Untuk apa Tuhan sediakan semuanya ini untuk saudara? Ada maksud, ada tujuannya. Perhatikan itu. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Artinya apa? Berkat yang diterima oleh Abraham, berkat yang saudara terima dari Tuhan, itu bukan berkat sepenuhnya untuk saudara dan saya. Tetapi di atas berkat itu ada berkat buat orang lain yang saudara perlu tangkap. Untuk apa Tuhan memberkati aku dengan ini? Yang jelas ini bukan untukku dan untukku. Itu sudah paling jelas. Itu satu dalam pikiran kita. Oh iya, ketika aku dapat berkat ini bukan hanya untuk saya, tapi Tuhan mau agar orang lain juga boleh merasakan berkat itu. Pekerjaan Tuhan juga boleh merasakan dari berkat itu. Dan berikutnya, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Area yang kedua, untuk saudara bisa akses hotspot dan menginstal berkat penyediaan Tuhan, saudara harus mendengarkan firman Tuhan. Saudara harus ada di area ketaatan. Ingat, saya 2 minggu yang lalu sampaikan tentang sesi ketaatan ini. Mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Arti kata mendengar adalah OB, yang artinya adalah ketaatan. Ketaatan itu mendengar dan kemudian melakukan. Itu ketaatan. Kalau sudah hanya mendengar tapi belum melakukan, itu belum ketaatan. Pastikan saudara ada di area yang kedua, area ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Kalau sudah ada di area ketaatan, artinya sudah menjadi pribadi yang mau taat sama perintah Tuhan, sama firman Tuhan, sama kehendak Tuhan, melalui wakil-wakil Tuhan di bumi yang kelihatan. Sudah bisa taat di situ, maka penyediaan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Tetapi ketika saudara tidak taat, saudara tetap akan hanya menikmati berkat yang umum saja. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan gak membuang kita, Tuhan gak mengesampingkan kita, tapi Tuhan tetap memperhatikan kita. Tuhan tetap memberikan kebaikannya kepada kita, sekalipun saudara hatinya menjauh dari Tuhan, sekalipun saudara kecewa sama Tuhan, Tuhan tetap pelihara saudara. Itulah kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan gak suka, Tuhan gak puas hanya berkat seperti itu yang Tuhan berikan kepada anaknya. Tuhan tuh mau yang lebih lagi berikan kepada anaknya. Tetapi kembali kepada kitanya, saudara. Tuhan sudah sediakan semuanya. Maukah saudara ngambilnya, mengaksesnya dengan cara hidup saudara, dengan iman kita dapat mengambil. Jangan seperti anak yang sulung, ya. Anak yang sulung nggak ngerti, padahal dia tinggal bersama dengan bapaknya. Sampai bapaknya bilang, apa yang ada di rumah ini milikmu juga. Bapaknya sempat bilang gitu, tapi dia nggak ngerti tentang makna sebagai seorang anak yang benar gitu. Anak yang bungsu juga sama, dia nggak ngerti makna anak yang sesungguhnya. Akhirnya apa? Cara hidupnya salah. Hanya menuntut, tapi tidak mau memenuhi apa yang menjadi kerinduan dan kehendak bapaknya. Menuntutnya hanya ke sini terus, aku dan aku, tapi nggak pernah peduli dengan kehendak Tuhan. Itu cara pengaplikasian status anak yang salah, saudara. Yang mengerti katakan amin. Belajarlah untuk taat, saudara. Dengan yang kelihatan dulu. Dengan yang kelihatan sudah nggak bisa taat.
Bagaimana bisa taat kepada yang tidak kelihatan? Ini area yang sudah harus ada di situ. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, tapi coba introspeksi sama diri kita. Aku sudah ada di area keintiman dengan Tuhan enggak? Di gunung Tuhan enggak? Aku sudah ada di area ketaatan enggak? Kalau belum, ayo cepat ditata kembali hidup kita, saudara. Mulai bangun kembali hidup kita. Arahkan hidup kita kepada area itu. Area gunung Tuhan, keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, firman Tuhan, lakukan kehendaknya dalam ketaatan tadi. Ketaatan Abraham itu diuji luar biasa. Satu-satunya anak tunggal dikatakan yang namanya Ishak, ya kan? Sudah menunggu 24-25 tahun, sudah beranjak mulai remaja. Tiba-tiba Tuhan minta, Abraham sini, kasih anakmu, korbankan anakmu. Abraham menolak, saudaraku? Tidak, saudaraku. Abraham nggak komplain. Dari mana kita bisa tahu Abraham tidak komplain? Bukan tidak tertulis komplainnya di situ, bukan. Tapi Abraham jelas tidak katakan di situ. Pagi-pagi, setelah dengar perintah Tuhan itu, serahkan, berikan anakmu, korbankan anakmu. Ayat selanjutnya mencatat. Pagi-pagi benar Abraham pergi mempersiapkan segala sesuatunya untuk ke gunung itu. Perjalanan 3 hari, saudara. Dari tempat Abraham sampai ke gunung Moria itu 3 hari perjalanan jalan kaki, naik keledai. Abraham membawa bujangnya. Itu dalam perjalanan itu bisa jadi, waduh, peperangan, saudaraku. Wah, ini benar nggak di suara Tuhan ini? Ini benar nggak di perintah Tuhan ini? Terjadi peperangan di pikiran, tapi Abraham tetap mantap. Dia jalan. Bahkan dia ngomong, ketika bujangnya bertanya, siapa Abrahamnya ngomong gini, aku akan kembali lagi, kita akan kembali lagi. Artinya Abraham punya kepercayaan bahwa anaknya ini nggak akan jadi dikorbankan. Tuhan akan bela. Kita akan kembali lagi. Bukan aku Abraham akan kembali, tapi kita nih, ya. Abraham dan Ishak akan kembali lagi. Itu iman yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa, saudara. Inilah yang Tuhan mau. Sekalipun Abraham gak ngerti waktu itu, tapi dia percaya, dia melihat dengan mata rohani, dia percaya Tuhan gak akan ngambil anak ini, karena anak perjanjian. Dengan mata rohani dia bisa melihat Tuhan akan lakukan apa. Dengan mata rohani dia percaya bahwa dia akan kembali lagi bersama Ishak anaknya. Dia tidak akan kembali dengan sendirian saja. Ya, ini saudaraku, karena engkau mendengar firman-Ku. Hari-hari ini bagaimana ketaatan saudara? Ya, ketaatan dalam melakukan firman. Seringkali gini kan, dikatakan begini, firman Tuhan itu adalah penuntun kita. Ini sebagai closingnya. Firman Tuhan itu manual booknya kita. Jadi di mana sudah punya masalah, di bagian apa, sudah harus kembali lihat manual booknya. Area penyediaan Tuhan itu seperti apa, ada di mana. Sudah mengalami masalah keuangan misalkan, sudah lihat kembali ke Alkitab ini sebagai penuntunnya. Area penyediaan Tuhan mengenai pemulihan keuangan itu apa sih? Apa yang Tuhan katakan di firman ini, saudara mulai hidupi, saudara mulai praktekkan, maka saudara akan lihat mujizatnya. Ketika saudara semakin mengalami masalah keuangan, misalkan contoh, saudara gak kembali ke Alkitab, saudara terus berusaha dengan kekuatan saudara sendiri. Sama seperti tadi, saudara tidak ada di hotspotnya. Sudah mau lakukan apapun, gak bisa, saudara. Bisa, tapi berkatnya biasa gitu. Bukan berkat yang spesial. Dan mungkin berkat itu umurnya pendek, gak panjang umurnya. Bisa seperti itu. Nanti ada karat. Kalau Tuhan bilang kan jangan simpan hartamu di bumi, kan ada karat, ada pencuri. Kira-kira itu nanti kan datang tuh, belalang-belalangnya datang. Ada aja, apa aja datang. Tapi kembali ke sini, apa ya?
Makanya saudara harus ada di gunung. Untuk apa di gunung? Baca firman. Saya juga ke gunung, di Ungaran, saudaraku pernah 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Terus berseru sama Tuhan, baca firman, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu ada di atas gunung. Dan Tuhan sediakan semuanya. Sekembalinya seturunnya saya dari gunung di Ungaran, Bukit Doa, Getsemani. Penyediaan demi penyediaan Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka satu persatu, saudara. Karena kita berani berkorban. Saudara berani nggak berkorban buat Tuhan? 3 hari 3 malam nggak makan. Makannya makan firman. Berani nggak saudara? 3 hari 3 malam nggak makan berani, tapi berani nggak makan firman? Sudah 3 hari 3 malam, ya nggak terus-terusan nonstop, enggak. Sudah baca firman, sudah doa, pujian, penyembahan, bisa nggak? Berani nggak korban seperti itu? Lihat bedanya nanti saudara. Lihat bedanya. Walaupun di hari keduanya itu nggak enak, panas saudara. Wah, badan udah berubah, nggak enak. Hari kedua, nggak bisa tidur. Tapi lepas itu udah enak saudara. Lepas dari kedua itu udah enak. Hari ketiga pagi sudah mulai oke, udah normal kembali. Tapi itu loh, sepulangnya Tuhan itu buka jalan, buka pintu-pintunya. Kalau sudah dirasa perlu seperti itu, lakukan. Untuk pergumulan yang sangat berat, lakukan saudaraku. Karena kan Tuhan, firman Tuhan juga berkata, yang model begini itu hanya bisa dengan doa dan puasa. Jadi doanya nggak biasa lagi. Kalau saudara sudah mengalami jalan buntu, benar-benar aduh berat banget, saudara nggak bisa lagi doa dengan biasa. Saudara harus lebih doa dan puasa. Ini area ketaatannya. Dengar, ini kan di Alkitabnya seperti itu, saudara. Petunjuknya seperti itu. Harus doa dan puasa. Saudara pernah nggak puasa? Puasanya kan bukan sekedar nahan lapar, ya kan? Nggak makan, nggak minum, tapi puasanya tuh kita mau nggak ini loh, daging kita disalibkan, dimatikan, dan kita mulai kasih makan sama roh kita supaya roh kita hidup, dan kita hidup seturut dengan Tuhan akhirnya. Hidup kita berubah. Seiring dengan perubahan kita dan pertumbuhan rohani kita, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Satu persatu Tuhan urai. Benang-benang khususnya Tuhan urai satu persatu, saudara. Tiba-tiba saudara hanya bisa terheran-heran, terkagum-kagum. Wah. Yang mengerti katakan amin. 2 area dulu, saudara. Area gunung Tuhan dan area ketaatan. Saudara ada di situ, hotspotnya jalan lancar, saudaraku. Akses apapun, saudara Tuhan sediakan. Mari pakai saudari bersama-sama. Haleluya.